Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Maya Amalia, Fakultas Politeknik, Prodi Akuntansi, NRP 140119029. COVID-19 atau virus corona telah menyebar dan menginfeksi lebih dari 1 juta orang di seluruh dunia. Namun, apakah kalian mengerti berasal dari mana virus corona tersebut? Kemunculan virus corona pertama kali ditemukan di negara Cina pada awal Desember tahun 2019. Namun, sebenarnya virus ini sudah ada sejak lama, tapi hanya ditemukan pada hewan seperti kucing, anjing, babi, sapi, kalkun, tikus, kelinci, dan kelelawar. Dan virus corona pada hewan hanya menyebar dari hewan satu ke hewan yang lain. Bahkan virus corona hanya bertahan di inang aslinya dan tidak menyebar. Kemudian ada sebuah penelitian yang diterbitkan pada bulan Februari menyatakan bahwa virus corona tampaknya berasal dari kelelawar. Virus tersebut berhasil bermutasi dari tubuh sang inang. Penelitian tersebut menemukan bahwa virus corona pada kelelawar memiliki 96% genetik yang sama dengan virus corona yang saat ini telah menginfeksi manusia di seluruh dunia. Namun, virus corona tidak langsung terinfeksi dari kelelawar, tapi dari spesies lain yang terinfeksi dari kelelawar dan akhirnya menyerang tubuh manusia. Nah, sampai saat ini di Indonesia, total kasus COVID-19 atau virus corona yang terkonfirmasi positif sudah sampai 4.241 kasus. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa hal. Yang pertama, masalah yang dihadapi komunitas. Sebenarnya adanya virus corona ini tidak hanya mendatangkan masalah pada komunitas, tetapi kepada seluruh individu. Saat awal isu wabah virus corona ini terdengar, masyarakat merespon dengan berbagai macam. Ada yang tenang, cemas, gelisah, bahkan sampai ketakutan. Tepat pada 2 Maret 2020, Presiden Jokowi telah mengumumkan bahwa ada 2 orang Indonesia yang telah positif terkena virus corona. Pernyataan tersebut tentu membuat beberapa warga Indonesia yang awalnya menyikapi dengan tenang menjadi cemas bahkan sampai ketakutan. Nah, menurut saya dampak dari adanya virus corona ini ada 2, yaitu disorganisasi dan disfungsi sosial. Yang pertama, disorganisasi. Disorganisasi berdampak mengubah tatanan sosial di masyarakat. Wujud nyatanya berupa prasangka dan diskriminasi. Hal ini dapat kita lihat di berbagai pemberitaan di sosial media saat warga Indonesia mengetahui ada orang Indonesia yang positif terjangkit virus corona. Misalnya, beberapa masyarakat mulai membatasi kontak sosial untuk tidak menggunakan transportasi umum, transportasi online, dan menghindari berinteraksi di ruang sosial tertentu seperti pasar dan mal, karena mereka khawatir tertular virus corona. Selain disorganisasi sosial, disfungsi sosial terjadi akibat rasa takut atas wabah virus corona. Disfungsi sosial membuat individu atau kelompok menjadi tidak mampu melakukan fungsi sosial sesuai dengan status sosialnya. Hal ini dapat dicontohkan dengan individu sebagai makhluk sosial mulai membatasi kontak sosialnya
dengan tidak mau menolong orang yang belum tentu terjangkit positif corona. Poin kedua, sikap kerakyatan yang mendahulukan kepentingan umum. Masih wajar jika kalian memiliki rasa cemas dan kegelisahan, tetapi tidak wajar jika kalian menyikapinya dengan semena-mena. Contohnya, penjual hand sanitizer menaikkan harga barang tersebut karena dia berpikir masyarakat membutuhkannya untuk saat ini. Pembeli, dia membeli masker dengan berlebihan. Jadi menurut saya kedua contoh tersebut tidak baik untuk dilakukan saat ini. Poin yang ketiga adalah memberikan dukungan sebagai cara menciptakan keadaan yang berkeadilan sosial dalam masyarakat. Hal ini dapat dicontohkan dengan kita dapat membagikan beberapa masker kepada orang-orang yang tidak mampu membeli masker atau hand sanitizer untuk mencegah penyebaran virus corona ini. Sekian pembahasan dari saya. Pesan saya adalah jangan sampai melanggar aturan yang sudah ditetapkan pemerintah. Dan jangan lupa selalu mencuci tangan. Yang terpenting, sayangi orang di sekitar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.